bermain bersama-sama teman kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with Kreatif TV. Menggali pengetahuan baru pada teks non-fiksi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga masih tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembaca. Ciri yang kedua, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Ketiga, teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembacanya. 4. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Contoh teks non-fiksi: laporan kegiatan, buku pedoman, sejarah, buku pelajaran. Bagaimana ya cara menemukan informasi pada teks non-fiksi? Ikuti berikut ini. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. 3. Mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo, perhatikan contoh di bawah ini ya. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia sebagai berikut. Tabel sebelah kiri adalah informasi yang sudah kamu ketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Tabel sebelah kanan, kamu bisa menuliskan nanti informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Informasi yang sudah kamu ketahui misalnya tentang Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Yang kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Informasi yang sudah kamu ketahui yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sekarang kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo, simak teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku, bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Setelah membaca, kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut. Nah, informasi yang baru itu kita tulis di tabel sebelah kanan.
Informasi barunya yaitu Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Informasi baru yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Informasi ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Hal-hal tersebut adalah termasuk informasi yang baru ketika kita setelah membaca tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, nanti teman-teman harus bisa menemukan ya informasi apa dari teks yang sudah dibaca. Oke, selanjutnya kita akan menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi dari teks. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Oke teman-teman, kita akan belajar kembali bagaimana menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, teman-teman ingat kembali ya, kita harus tahu dulu dengan kalimat utama. Oke, pada paragraf teks non-fiksi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, itu terdiri dari 2 paragraf. Otomatis nanti kalau ada 2 paragraf berarti pokok pikirannya ada 2. Ayo teman-teman, gimana? Kalian sudah ingat enggak tentang bagaimana cara menemukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Oke, Ustazah akan mengingatkan kembali ya bagaimana kita bisa menemukan pokok pikiran. Yang pertama, kita membaca paragraf itu terlebih dahulu. Kemudian, temukan kalimat utamanya. Selanjutnya, ubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih ringkas atau lebih inti. Oke, kita kembali lagi ke teks paragraf non-fiksi tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Paragraf pertama, kalimat utamanya ada di awal kalimatnya atau di awal paragraf, yaitu berbunyi, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Nah, kalimat tadi harus kita rubah menjadi yang lebih rinci, menjadi bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Jadi, pokok adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Oke, selanjutnya kita akan ke paragraf yang kedua. Nah, pada paragraf kedua, kalimat utamanya ternyata juga ada di awal paragraf, teman-teman. Bunyi adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan ya. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utamanya sudah ketemu, otomatis anak-anak tinggal meringkas menjadi kalimat yang lebih inti, yang itu merupakan pokok pikiran. Maka pokok pikiran paragraf kedua adalah suku bangsa terbesar adalah Jawa. Nah, mudah kan ternyata cara menemukan para pokok pikiran. Semoga anak-anak ingat kembali ya apa yang sudah pernah kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2.
tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. 3. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. 4. Rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Jadi, kalau kamu sudah menemukan ide pokoknya, maka kamu kalau menyampaikan kembali, kamu tinggal merangkaikan dari beberapa ide pokok menjadi satu paragraf. Berarti itu menjadi informasi baru yang akan kamu sampaikan. Oke, Ustazah ada tantangan. Nanti di workbook coba dibaca tentang teks non-fiksi bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, dari teks itu nanti anak-anak temukan pokok pikirannya, kemudian tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dengan bahasamu sendiri. Tentunya anak-anak harus mengingat kembali ya bagaimana penggunaan logaritanya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.